Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini diberikan satu minggu yang baru. Dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Dialah pembasuh kita, penolong kita. Sehingga hidup kita yang mungkin penuh dengan cacat celah ini bisa jadi suci lagi, pulih lagi. Mari bersama-sama kita awali hari ini dengan memujikan Kidung Jemaat 36 bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 36 bait pertama dan yang kedua, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari demi hari, kalau kami hitung-hitung sih, hari akan terus selalu bertambah. Tetapi masa kami di tengah-tengah dunia akan selalu berkurang. Sehingga biarlah Tuhan hari ini kami percaya bahwa tangan pengasihan Tuhan yang akan topang kami. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami baca akan menjadi alasan kami untuk melangkah di kehidupan ini. Kami serahkan ya Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Kejadian 19 ayat 24 sampai 29. Kejadian 19 ayat 24 sampai 29 kita akan baca menjadi dasar kita untuk melangkah hari ini. Kejadian 19 ayat 24 sampai 29, dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, ia memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Penyesalan. Kadang-kadang penyesalan itu bukan datang karena kita melakukan kesalahan, terus kita menyesal, aduh kenapa saya dulu ngelakuin itu. Tapi dalam hidup ini juga ada penyesalan-penyesalan ketika kita tidak ambil kesempatan itu. Hal-hal yang kita rasa baik tapi kita lewatkan. Hal-hal yang rasanya aduh kenapa sih saya harus korbanin itu. Kenapa sih saya harus korbanin masa depan saya demi jadi ibu rumah tangga? Kenapa sih saya harus korbankan pelayanan saya untuk itu? Kenapa sih saya harus korbankan keluarga saya demi pekerjaan saya? Atau kenapa sih saya korbankan pekerjaan saya hanya demi ngurus anak saya aja? Ada penyesalan egois yang bagi kita saat ini rasanya sebenarnya kita bisa hidup lebih baik dari sekarang. Bisa meraih banyak hal lebih daripada yang sudah kita lewati. Tapi yang namanya penyesalan itu sia-sia ketika kita gak bisa maju lagi menjalani kehidupan dengan baik. Karena penyesalan gak bisa ngubah masa lalu. Masa depan akan terus berjalan, masa depan akan terus berubah detik demi detik untuk setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Sehingga pertanyaannya apakah kita mau sibuk hanya nengok ke belakang. Ini juga terjadi pada istri Lot. Istri Lot bukan dia menyesal, waduh kenapa ya kota ini melakukan yang jahat di mata Tuhan, bukan. Tapi dia menyesal karena kenapa sih tempat yang bagi dia tadinya lembah yang subur, ketika ditawarkan sama Abraham, kamu ngambil yang mana? Lot dan istri dan sekeluarga milih
yang ini aja. Karena mereka nganggap inilah kota pengharapan, kota seluruh cita-cita mereka, di mana orang-orang hebat di sana, orang-orang yang sukses di sana. Sehingga ketika dia ke belakang, sayang sekali semua pencapaian yang dia pikir dulu bisa dia capai, tapi sekarang hanya menjadi rata dengan tanah. Penyesalan baik itu hal yang baik maupun yang buruk, tetap yang namanya menyesal itu tidak akan mengubah masa lalu. Hari ini kita mungkin ada masa-masanya kita ketika lagi diem gitu termenung, entah di toko, di rumah, atau atau lagi sibuk ngapain gitu ya, kita melamun. Enak ya dulu, nggak usah. Jangan terpesona dengan masa lalu, karena masa lalu itu sudah dengan kebahagiaannya sendiri, sudah dengan waktunya sendiri, nggak bisa diulang. Sekarang kita melangkah ke masa depan. Apa yang bisa kita siapkan untuk jalani hidup sampai nanti Tuhan panggil kita. Sehingga biarlah hari ini kita melangkah dengan yakin, jangan nengok ke belakang, jangan jadi tiang garam, berjalanlah dalam anugerah Tuhan. Menerima masa lalu yang sudah terjadi kita terima, bukan kita lupain, jangan. Kita menerima, Tuhan terima kasih itu udah jadi bagian hidupku, sekarang aku mau ngelangkah untuk menjalani hidup ke depan. Tuhan mampukan kita untuk melangkah ke masa depan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini kami bersama-sama diberikan waktu sama Tuhan untuk boleh merenungkan bahwa kadang-kadang kami sibuk meratapi, terlena, beromantisasi dengan masa lalu. Enak kayaknya dulu Tuhan, tapi kami percaya masa lalu sukacitanya cukup di masa lalu. Hari ini kami akan ciptakan keajaiban dan mujizat-mujizat di masa yang akan datang. Kami percaya mujizat Tuhan tidak kurang. Hal-hal baik juga Tuhan sudah siapkan. Sehingga ajarkan kami untuk bisa melangkah dalam perjalanan ke depan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, keluarga, pekerjaan kami. Hanya dalam namamu kami berdoa dan akan senantiasa selalu bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.